Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi. Baik, untuk materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang AVL3 ya. Nama lain dari AVL ini adalah yang akan kita lakukan adalah melakukan balance binary search tree. Jadi ini kelanjutan dari binary search tree yang sudah kita lakukan kemarin. Oke. Ya, apa itu AVL tree? Ini merupakan adalah extension dari binary search tree ya. Jadi kelanjutannya nih dari binary search tree, apa yang bisa kita lakukan dari setelah kita punya sudah kita tahu apa itu binary search tree, artinya kita coba dengan teknik yang lain yaitu dengan AVL tree. Oke, jadi AVL tree ini adalah nama lainnya adalah balance binary tree, yaitu sebuah binary search tree yang diminimalisasi secara height ya atau levelnya untuk memudahkan pencarian dan menghemat waktu saat mencari node yang akan dicari. Oke ya, jadi intinya adalah pada AVL tree dia akan meminimasi pencarian yang mempunyai struktur yang panjang atau jalur yang panjang atau subtree yang sangat panjang begitu. Artinya dengan AVL tree akan dibuat diminimalisir seperti itu agar posisinya balance ya, baik kiri dan kanannya. Jadi AVL ini merupakan balance binary search tree yang pertama ada. Nah, AVL ini merupakan sebuah singkatan dari penemu balance binary search tree. Mungkin kalau ada search juga sedikit susah ya. Maksud dari AVL ini apa? Nah, AVL ini sebenarnya cuma diambil namanya dari si penemu. Oke, jadi yang akan kita lakukan pada AVL tree ini ada 3 operasi. Yang utama ada insertion, deleting atau deletion, dan searching, gitu ya. Tapi searching ini artinya pasti ada di dalam 2 operasi tersebut, dari insertion dan deletion, gitu. Artinya tidak fokus ke searchingnya, artinya bisa ada 2 di sini dalam hal ini, yaitu insertion dan deletion. Ya, karena pada saat kita akan melakukan insert dan deletion, dengan sendiri akan dilakukan searching begitu. Itu ya. Kemudian yang akan kita lakukan di sini tadi ya, yang tadi kita bahas ada insertion dan deletion. Setelah itu juga bagaimana teknik membalansinya atau menyeimbangkannya dari teknik insertion ini dan deletion ini. Itu ya. Jadi itu ya. Outline yang akan kita pelajari untuk yang di AVL tree ini. Oke, kita coba sekarang sebelum masuk kita ke binary search tree review dulu yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi contoh BST dengan model skew atau panjang sebelah dengan model lurus dan zigzag. Jadi sebelah kiri ini sudah terdapat BST. Oke, binary search tree dengan model skew. Skew ini adalah panjang sebelah, artinya tetap ya termasuk dalam satu syarat terpenuhi juga dari BST tree ini ya karena posisinya itu tetap ada node ya meskipun dia tidak utuh, hanya sebelah begitu. Sebelahnya ini kalau lihat ini sebelah kanan dan ini di sebelah kiri gitu ya, dan posisinya hanya sebelah, tidak ada kiri dan kanan. Dan artinya ada 2 jenis juga nih dari meskipun skew atau panjang sebelah, ada yang lurus dan modelnya ada yang zigzag. Gitu, zigzag ini mungkin karena posisinya bukan mungkin ya, karena posisinya dilihat dari nilai-nilai dari atasnya gitu. Kalau posisi sebelah kanan berarti pasti dia lebih kanan, lebih besar itu. Kalau ke kiri berarti lebih kecil dari nilai di atasnya. Oke ya. Jadi 2 model base tersebut masih bisa disederhanakan khususnya dalam mengakses pencarian satu node yang tadi disinggung di depan. Tujuan dari BS tree ini adalah akan memendekkan jumlah kedalamannya. Kedalaman ini gimana maksudnya ini ya? Nah ini kedalaman ini adalah bisa dilihat height gitu. Ini kedalamannya atau tingginya ya. Tinggiannya gitu. Jadi bisa dibilang ini punya berapa? Tinggian ada 4. Kita hitungnya 1, 2, 3, 4. Tapi dihitungnya biasa dari atas ya, dari bawah ke atas. Sama saja sih sebenarnya. Tidak bisa dari atas atau dari bawah. Nanti kita lihat.
Jadi misalkan kita ingin mencari node 13 ya, pada tree 3 ini, tree yang A, maaf, normal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan beberapa step turun ke bawah untuk mencarinya, yaitu melakukan 5 step. Angka 13 dan 4 diserahkan dengan worst case, kasus yang sangat worst apa ya, buruk ya, worst. Jadi contoh yang kasus yang sangat buruk, artinya nilai yang paling worst, apa ya, worst ya, jelek lah ya. Kita lihat normalnya misalkan adalah dengan melakukan beberapa step turun ke bawah. Nah, jadi pada saat kita mencari nilai 13 misalkan, ya kita harus cek satu-satu begitu. Nah, ini kira-kira kurang efektif karena akan banyak step yang akan dilalui, node-node yang akan dilewati itu terlalu banyak dan terlalu jauh kalau misalnya terlalu dalam ya, terlalu deep, terlalu dalam, terlalu bawah. Jadi misalkan kita mau cari 13 dan 4, nah, untuk yang A ini dari 13 berarti dia ada angka dari worst case yang paling buruknya gitu, dan untuk yang B ya 4 gitu. Kalau misalkan kita nyari node 4 ya paling buruknya dari tree ini gitu, node yang paling buruknya ya, atau istilahnya worst case. Nah, dengan apple tree akan dilakukan rebalancing atau memendekkan height atau ketinggian dari sebuah jalur tree-nya gitu. Tujuannya gitu ya. Jadi akan dibalancing, artinya gini, yang ini posisi nanti akan ada di sebelah kiri, akan diisi, yang kanan juga akan diisi sebelah kanannya gitu. Jadi supaya balance dan meminimasi dari ketinggiannya. Jadi height-nya nggak terlalu panjang nantinya gitu ya. Dengan height yang tinggi menyebabkan proses pencarian menjadi panjang untuk dieksekusi. Jelas ya, semakin panjang prosesnya. Jadi kalau semakin pendek ya semakin efektif, nilai yang akan dicari akan cepat ditemukan. Oke, itu ya. Ini sudah selanjutnya masuk ke apple tree ini. Misalkan ini adalah sebuah contoh dari sebuah tree. Kita lihat node 17, ini lihatnya ya. Node 17 memiliki nilai balance factor lebih dari 1. Maka BST tersebut bukan merupakan apple tree karena melanggar aturan atau AVL property violate gitu. Jadi pada apple tree ini akan dikenal istilah balance factor ya, yang harus diketahui dulu itu kita cari balance factornya dari setiap node-node yang ada di tree-nya begitu ya. Oke. Dicarinya itu dari bawah lebih gampang ya, nanti urutan dari bawah ke atas. Rumusnya adalah untuk mencari balance factor ini adalah height subtree left dikurangin height subtree right gitu. Itu dulu ya. Jadi mencari rumus balance factor ini adalah tinggi dari subtree sebelah kiri dikurangi tinggi dari sebelah kanannya. Nah, kegunaan apple tree ini adalah menentukan kapan suatu apple untuk dilakukan rebalancing atau tidak begitu. Jadi tujuannya adalah akan dicari balance factor dengan nilai yang tidak terpenuhi. Nah gitu. Jadi apabila nilai balance tidak terpenuhi, maka akan dilakukan rebalancing. Baliknya, kalau nilai balance factor yang memenuhi, maka si tree tersebut aman, artinya tidak perlu untuk dilakukan rebalancing. Nah, terkait tadi aman atau tidak aman dari balance factornya itu dari skema seperti ini gitu ya. Rumusnya seperti ini. Tadi setelah rumus terpenuhi jika apa? Akan dilakukan rebalancing jika nilainya ada dua kondisi yang harus jika ditemui dua nilai ini. Bisa salah satunya ya. Salah satunya terpenuhi ya akan dilakukan rebalancing. Kalau dua-duanya tidak terpenuhi berarti aman. Begitu. Pertama, akan dilakukan rebalancing jika nilai balance factor itu lebih dari 1. Gitu ya, itu dulu. Dan yang kedua, jika nilai balance factornya kurang dari -1. Nah, gitu. Di luar itu semua, itu harus jika terpenuhi, maka harus direbalancing. Oke, contoh ya. Kita akan coba cari sekarang, sebelum nanti kasus ini, node 17 ini akan direbalancing. Nah, kenapa harus rebalancing? Kita lihat dari awal dulu. Misalkan ya, kita cari di node balance. Apa sih node balancing ini? Balance factor ini? Kita lihat dari seperti tadi dibilang,
kita akan cari dari tree ini nilai BF-nya atau balance factornya, tiap-tiap node-nya. Dimulai dari leaf-leafnya dulu, ujung-ujungnya, daun-daunnya dulu. Oh, dari sini dulu ya. Ini nilai balance factornya adalah 0. Nah, yang hijau-hijau ini saya hijaukan ini berarti dia adalah nilai balance factor. Dan juga yang merah berarti dia yang harus di rebalancing. Yang hijau dulu berarti dia aman ya. Yang hijau itu aman, yang merah berarti nilai BF-nya tidak aman atau harus dilakukan rebalancing. Yang leaf-nya dulu dia 0 ya. 0 berarti aman nggak? Aman ya, karena tidak terpenuhi dari dua kondisi ini. Gitu ya. Oke. Jadi istilahnya pada leaf ini, pada ujung-ujungnya ini, kita lihat dia tidak punya child, dia tidak punya turunan, dia punya anak gitu ya. Artinya meskipun nggak ada, istilahnya dia 0. Diibaratkan dia 0 atau 0 ya. Misalkan nggak ada, istilahnya ini 0, 0, maka 0 ini ibaratnya adalah 0, ya, nggak bernilai, maka nilainya 0. Begitu. Maka kita tuliskan untuk balance factor setiap ujung-ujungnya atau leaf-leafnya kita kasih 0, karena pasti ya 0 kurangi 0 hasilnya 0. Oke, 0, 0, 0. Itu ini juga 0 karena ini sebentar, ini dulu ya. 2, 0, 7, 0, 7, 0, 16, 0. Nah, sekarang yang 14. Dari mana 14? Dia bernilai minus 1. Kita lihat rumusnya ya. Untuk mencari balance factor tadi adalah height subtree left dikurang height subtree right. Berapakah nilai height subtree left-nya? Kalau ini jelas ya, yang height subtree right-nya adalah bernilai 1 gitu ya. Tingginya berapa nih? 1 gitu ya. Nah, ini nggak punya, berarti 0. 0, yang kirinya 0, yang left subtree-nya 0, yang right subtree-nya berapa? 1. Jadi 0 kurang 1, maka nilainya adalah minus 1. Apakah minus 1 terpenuhi? Iya, betul ya, terpenuhi. Kita masuk sini. Jadi sudah beres. Naik ke atas, selanjutnya yang 6. 6, dia nilai balance factornya 0. Dari mana 0? Nah, dia nilainya adalah left subtree. Height subtree-nya 1, punya muatan 1, dan tingginya 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Oke. Kemudian yang root, yang 10. Dari mana dia nilainya minus 1? Kita lihat ya. Ada, oke. Untuk jika ada dua kondisi seperti ini, kebetulan ini sama balance, dicari height dari sebuah subtree yang jalurnya paling jauh, yang paling tinggi. Kebetulan ini 2 semua ya. Untuk yang left subtree-nya. Jadi bisa diambil yang ini ke sini, yang 10, 6, 2 atau 10, 6, 7 gitu. Tapi sama posisinya, dia punya 2 anggota gitu. Kalau misalkan di sini ada 3, 7 turun dari 7, 3 berarti enable adalah jalur yang paling banyaknya. Baik dari left subtree atau dari right tree-nya. Gitu. Nah, kemudian ini 2 semua berarti kita tulis 2. 1, 2 gitu ya untuk yang left subtree. Nah, sekarang yang right subtree-nya dikurangi 3. Anggotanya adalah 1, 2, 3. Maka ditulis adalah 3. Jadi untuk BF, nilai BF untuk node 10 adalah minus 1. Karena 2 dikurangi 3 minus 1. Nah, terpenuhi. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang terakhir yang 17. Nah, ini tandanya dia mempunyai AVL property yang valid gitu. Dari mana dia dikatakan valid? Lihat dari sini. Balance vektornya adalah berarti berapa nih? Left subtree ya. Dia left subtree-nya ada 2. Nah, ini posisi di kiri ya. 1, 2. Berarti kiri 2 dan kanan 0. Dia nggak punya gitu, 0. Makanya terus 0. 2 dikurangi 0 berarti nilai 2. Apakah 2 termasuk ini harus di rebalancing? Ya, betul. Karena nilai vektornya adalah lebih dari 1, 2, maka harus di rebalancing. Nah, ini kalau yang lain, kalau misalnya ditemukan ini harus segera di rebalancing gitu. Posisinya harus disamakan supaya tidak terkena dari ketentuan yang ditentukan oleh AVL tree-nya. Gitu ya. Jadi nanti akan dilakukan rebalancing dikarenakan nilai BF-nya lebih dari 1. Gitu ya, itu dulu ya cara melihatnya. Nanti untuk cara rebalancing ada di slide berikutnya. Itu dulu cara melihat yang dari sini, slide ini saya menekankan untuk penghitungan balance vektornya dulu. Oke. Kita yang pertama di operasi yaitu AVL tree di insertion.
insert suatu node pada FL itu sama aja pada insert node pada binary search tree, di mana node baru diposisikan pada leaf. Jadi sama ya posisinya, skemanya operasi insertion ini pada FLE dimasukkan dari leaf-nya, ujung-ujungnya, anak yang paling terluar ya, paling ujungnya. Nah, setelah dimasukkan node baru, maka harus dilakukan penyimbangan kembali pada path dari node yang baru diinsert atau path terdalamnya. Namun biasanya path terdalam adalah path node yang baru diinsert. Oke. Pada dalam FL3, step-stepnya kita harus mengecek dan menghitung kembali head dan balance-nya. Jika vektor yang tidak memenuhi persyaratan, maka disebut violation. Tadi ya FL3 violated. Setiap ada violation, maka harus membuat tree tersebut jadi balance kembali. Gitu. Jadi beda ya. Sebenarnya ini teknis insertion pada FL3 dengan BST sama, tapi pada insertion itu ada kondisi lain yang ditambahkan, yaitu pada saat dilakukan insertion nggak selesai di situ, tapi harus dilakukan pengecekan secara BF-nya tadi. Gitu. Setelah kali insertion harus cek BF-nya, apakah BF-nya harus menilai harus dibalance atau tidak. Gitu ya, pada saat di BS3 tidak dilakukan seperti itu. Artinya pada saat dilakukan penambahan node, ya sudah, gitu. Tidak lihat lagi apakah dia balance atau tidak. Tapi di FL3 pada saat dilakukan insertion harus selalu dicek apakah nilai BF-nya aman atau tidak. Kalau tidak aman harus dilakukan rebalance agar posisinya meyakinkan dari tree tersebut strukturnya bisa balance kembali. Itu ya. Jadi dari teknik operasi FL3 untuk insertion. Nah, ini contoh untuk yang insertion. Misalkan kita akan memasukkan node baru ya. Jadi ini sudah existing yang sudah ada. Kita coba menambahkan beberapa ada sebuah node ya dengan strategi BST berarti yang sudah ada gitu ya. Ya sama strateginya berarti gimana? Ya taruh ya. Taruh paling atas dulu, misalkan 4. Sini kan 4. Posisinya masih kan cara bikinnya ya. Jadi taruhnya 4 ini ada di sini. Dari awal sebelah sini. Setiap dimasukkan mungkin node baru tersebut dapat menyebabkan suatu harus dilakukan mounting. Oke, berarti bukan sesuai melanggar maka akan dilakukan rebalancing. Oke. Kondisi awal node-nya ini aman semua. BF-nya aman, artinya artinya ini sudah balance ya si tree-nya. Nah, pada saat dilakukan penambahan node baru ini, misalkan ini node-nya 4. Oke, 4 ini taruh di mana? Ya ini dari itu dulu ya. Masukin misalkan 4, apakah lebih besar kecil 7? Lebih kecil, makanya taruh kanan. Itu ya. Oke, apakah 4 lebih besar atau kecil dari 3? Iya, berarti ke kanan. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Lebih kecil dari kiri 5. Maka taruh di sini ya. Jadi enggak kanan, karena sudah tidak diindahkan yang kanan karena lebih kecil nilainya ya dari 14. Dan lebih kecil dari nilai rootnya. Maka ditaruh di posisi di sini. Nah, pada saat awal aman, step yang pertama. Step yang kedua kita masukkan nilai. Nah, yang step yang ketiga harus dilakukan cek dulu secara BF-nya. Ya aman ini jadi sebenarnya aman secara kita sudah lakukan cek balance ini aman gitu. Jadi step yang pertama sebuah ada tree. Oke, satu. Yang kedua cek BF-nya aman atau enggak, aman. Oke, yang ketiga pada saat operasi insertion dimasukkan. Oke, sudah. Yang keempat dicek aman enggak secara BF-nya. Dicek lagi. Ya, ini 0. Ya, ini 5. 0 pasti left 00. Ini 5 dari mana? Dapat BF1 dari mana? Ya, left 1 dikurangi 0 dari 1. Oke. Nah, kemudian juga ini 1 juga 1 kurangi 0 1. Ini 0. Nah, ini min 1 dari mana? Min 1 dari mana? Ya, left subtree-nya 1, right subtree-nya 2. Ya, 1 kurangin 2 berarti minus 1. Aman. Nah, yang ini sekarang. Yang ini adalah dapat nilai BF-nya minus 2. Berarti karena apa? Left subtree-nya itu ada di posisi 0 dikurangin right subtree-nya 2. Berarti 0 dikurangin 2. Hasilnya adalah minus 2. Apakah minus 2 harus direbalance? Iya, sesuai dengan ketentuan tadi ya. Jika lebih dari 1 dan minus 1 tadi kita buka lagi gitu ya. Ya, nilai BF lebih besar dari 1 dan atau nilai BF lebih dari 1 maka akan dilakukan rebalancing.
begitu ya. Oke. Ya, jadi minus 2 kita akan harus lakukan rebalancing. Yang harus dilakukan adalah ini validated. Yang harus dilakukan adalah gimana caranya supaya posisinya rebalancing. Ini hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya. Ini resisting, insert 4, lalu akan terdetek AVL validated, dan terakhir akan dilakukan restore AVL property. Nah, akan dilakukan rebalancing atau di restore kembali supaya posisinya balance kembali. Nah, teknik yang digunakan apa? Ini dengan double rotation. Nanti ya, secara gamblangnya, secara lengkapnya akan dijelaskan teknik-teknik untuk cara merestore atau merebalance. Nah, untuk yang kasusnya ini akan dilakukan dengan double rotation. Jadi gitu ya, seperti ini. Jadi balance semua pada saat kita lakukan balance vector pun juga ini pasti karena sudah terpenuhi semua, artinya hijau semua, aman. Nah, untuk yang teknisnya ada di belakangnya. Tapi ini gambaran saja supaya bagaimana caranya pada saat lakukan insertion sebuah node baru dicek, jika ada validated maka harus di rebalancing dengan teknik yang ada. Ada double rotation, ada single rotation. Ya, nanti kita lihat. Oke. Nah, rebalancing kenapa? Ya, setelah rebalancing hanya node yang di jalur tadi yang ditambah node akan property dan attribute. Nah, ini adalah untuk teknik rebalancing ini Anda mungkin harus jawab ya. Nah, di akhir sesi ini mungkin bisa jawab setelah Anda paham dari materi hari ini, materi sekarang. Kemudian Anda pasti bisa menjawab. Kalau sekarang mungkin belum paham, setelah mengenai semua Anda bisa coba review kembali untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, kita coba melakukan rebalancing ya, dari kasus yang ada. Ini cara melakukan rebalance dalam kondisi seperti apa dan harus dilakukan rebalance. Case 1, jika node yang terjauh berada di substrate dan dari substrate, atau disebutnya adalah single rotation. Gitu ya. Jadi ada 4 teknik dilakukan teknik rebalance. Ya. Ini tadi saya bilang yang di awal contoh ini menggunakan teknik double rotation. Ya, ada beberapa ya, ada 4 kasus. Kasus yang pertama atau case yang pertama, apabila node yang terjauh berada di substrate sebelah kiri dari sebuah tree, gitu, atau sebutnya adalah single rotation. Ini gambarnya, gitu ya. Ini kenapa harus di rebalance? Coba aja lihat, ya. Kalau Anda hitung pasti kena tidak balance. Kita nanti ya itu dulu, ini dulu. Yang case yang kedua, jika node yang jauh berada di substrate sebelah kanan dari sebuah tree, ini kebalikannya, berada di sebelah kanan. Ini case 2. Case yang ketiga, node yang jauh berada di substrate sebelah kanan dari sebelah kiri dari sebuah tree. Sebelah kiri, tapi dia zigzag posisinya. Ya, skew, ini juga semua skew semua, tapi yang ini skew lurus, ini skew atau ada sebelah posisinya zigzag, tipenya zigzag. Nah, yang node case 3 ini awalnya dia sebelah kanan dulu, lalu zigzag sebelah kiri. Yang case yang 4 kebalikannya. Dia berada di left substrate, lalu zigzagnya ke sebelah kanan. Itu case yang 4. Nah, jadi ada 4 case, tapi sebenarnya ini ada 2 kasus ya. Jadi ada single rotation dan double rotation. Ya, untuk yang single dibagi 2, ada 2 case. Yang case 1 yang case 2 untuk yang single rotation, dan yang double rotation untuk case 3 dan 4. Posisinya seperti ini. Kalau bisa lihat posisi seperti ini ya. Nah, ini single rotation, ini double. Double-nya yang kiri kanan, yang single juga kiri kanan. Jadi ada 2 jenis single rotation dan double rotation. Nah, tadi ya. Jadi untuk single rotation untuk case 1 dan case 2, dan ini double case 3 dan 4. Nah, kenapa tadi dibilang, yang tadi saya singgung, kenapa case-case ini dikatakan tidak balance dan harus di-rebalance? Ya ini contohnya. Case 1 ini yang tadi yang single balance, single rotation sebelah kiri, ya, lihat. Nah, ini atau single rotation sebelah kiri, case 1. Nanti ini baru kayak gini, nanti ada penyebutannya untuk yang step case. Nanti penyebutannya ada di sini. Penambahannya ada di sini. Case yang pertama dulu nih. Kita cek ya secara BF-nya dulu untuk case 1. Untuk case 1 memang adalah kondisi dengan status AVL positif valid. Nah, itu maka harus dilakukan rebalancing. Kita lihat di dasar 1, yang case 1 BF-nya berapa? 0 pasti ya, kan belum 7. Yang kedua 1 karena
kanannya 1, kirinya 0. Oke, berarti 1 ya, 1 kurangin 0 1. Dan yang kedua berarti 2 kurangin 0 1 2, ini 0. Berarti nilai adalah 2. Nah, ini violated. Kan nggak boleh nilainya lebih dari 1 gitu. Kalau lebih dari 1 berarti harus di rebalance. Nah, itu ya, yang ini juga sama, -2 ya. Harus di violated dan harus di rebalance. Yang ketiga, nah, ini kan melebihi ya, ini 0, oke 1 dan kesini berarti -2, ini plus 2 ini nggak memenuhi gitu ya, -2 dan 2 dan harus di valid. Nah, penamaannya untuk yang single rotation, yang untuk case 1 case 2 ini, yang pertama disebut case 1 ini menggunakan teknik rotasi single rotation ya, disebut dengan LL rotation. Yang dua juga sama single rotation tapi beda penyebutannya. Yang ke kiri, yang case 1 atau yang single rotation ini ya disebut dengan LL rotation atau kita sebutnya R rotation. Ya, secara formalnya disebut LL rotation, tapi kita gampangnya kalau saya menyebutnya ini penamaan kita R rotation, karena jika posisinya di sebelah kiri rotation maka kita harus putar ke sebelah kanan gitu, jangan ke kiri gitu ya. LL jadi left ya, LL rotation ya, sebutannya R rotation. Yang case 2 berarti RR right rotation, posisi sebelah kanan gitu ya, disebutnya yang akan kita lakukan adalah L rotation, karena yang akan kita putar adalah sebelah kiri. Dan yang case 3 yang double rotation, yang case 4 juga double rotation, sebutnya adalah yang case 3 ini posisinya kalau yang sebelah pertama yang dia ke kanan berarti dia sebutnya left right ya, left dulu baru right gitu. Left dulu isinya left nih, left, nah dari left ke right, left right. Dan ini sama ya, right left. Oke, jadi dua ini ya, dua penamaan ya, untuk yang left single rotation dan double rotation. Ini dia gitu. Jadi satu adalah kondisi dengan satu kondisi. Dan cara ada LL rotation untuk yang single rotation, dan LR rotation dan RL rotation untuk yang double rotation gitu ya. Jadi ini untuk yang rotasi satu kali, untuk yang double 2 kali. Posisinya biasa arah dia left dulu baru ke right, kalau yang RL right dulu baru ke left. Oke. Untuk yang single rotation di sini kita lihat ya, skemanya formal seperti ini. Jadi ini katakan H plus 1, maka ibaratnya ini kita tambahkan 1 node lagi gitu. 1 2 gitu. Ditambahin 1 ya. Jadi dari ini awalnya lalu tambahin 1. Kemudian dari cari balance vektornya, ini 0 0 ya. Ini 0, ini node yang ini 0. Ini 0, enggak punya anggota. Kemudian BF1. Nah, BF2 berarti ini akan dirotasi. Harus di rebalance. Oke. Jadi yang harus kita lakukan adalah ini. Kita lihat kasusnya adalah seperti ini. Untuk yang kasus ini berarti kita adalah pertama BF 0, BF 6, kemudian BF 0 juga, lalu BF 1, BF juga 1 ya. 2 kurangi 1 1. Ini 1 kurangi 0 1. Oke. Nah ini nggak penuhi 1 2 3. Nah ini kan saya bilang tadi caranya paling panjangnya untuk yang left side tree. Kalau yang ini berarti kan 1 2. Kalau ini 1 2 3 berarti yang panjang ini. Yang diambil adalah 3 ya, 1 2 3. Untuk yang 7 berarti 3 dikurangin 1. Itu nilai 2. Nah ini harus di rebalance. Oke. Jadi pertama kita adalah cara untuk merebalance untuk kasus ini adalah yang pertama adalah kita masukkan dulu untuk yang node di bawahnya ini, yaitu dalam hal 5 taruh di atas. Jadi 5 ini akan menjadi surutnya, menggantikan 7. Seperti itu. Nah, jadi 7-nya turun ke bawah. Dan 3-nya naik ke atas. Dan 10 anggota dari 7-nya gitu. Jadi ini tarik ke atas, ini turun ke bawah, dan otomatis yang di bawah-bawah naik
gitu ya. 3 dan 1 tetap naik ya. Nah, pertanyaannya yang permasalahan 6-nya nih. 6-nya kok kenapa? Ini tadi 6-nya kan anggota dari 5 gitu. Kenapa dia pindah ke 7? Proses rebalancing ini, satu tetap sini ya. Nah, proses rebalancing ini adalah, bayangkan kalau misalkan 6-nya ditaruh tetap di mana? Anggota 5, nggak bisa karena sudah ada di sini. Gitu ya. Dan 5 juga nggak balance karena 6 ini dia posisinya pasti di bawah anggota 7. Begitu. Kita cek ya. 6, apakah 6 lebih besar kecil dari 5? Ya pasti lebih besar sama kanan. Nah gitu. Kalau kita paksakan dari sini nggak bisa kanan 7. Jadi posisi rebalancingnya adalah seperti ini hasilnya. Dengan balance vektor kita cek masing-masing. Ini 0, 0, ini 0, ini 1, balance 0. Dan terpenuhi. Gitu ya. Ini adalah dengan teknik rebalancing dengan single rotation pada case 1. Gitu ya. Nah, ini untuk yang case kedua sekarang. Sama yang H plus 1 di sini kita tambahkan 1 di sini. Nah, ini cek satu masing-masing dan minus 2. Contohnya nanti harus direbalance. Nah, rebalance seperti ini. Kayak gitu. Gitu ya. Seperti ini. Kita lihat di sini, dan S-nya akan menjadi root. Ya, sudah lihat. Sama juga seperti S-nya akan menjadi root, sama seperti yang tadi awal ya. Mungkin, nah ini juga sama. S-nya akan menjadi root. Jadi ini formalnya seperti ini. Pada saat direbalance dengan hasil akhirnya. S-nya di atas, dan T-nya ke bawah. Dan di B-nya ini, tadi yang 6 tadi ya. Yang 6 ini, kita akan terpenuhi. Oke. Nah, yang ini juga sama. Pada saat direbalance, posisinya adalah 00 dan ini violated minus 2. Makanya kita harus rebalance adalah si S-nya naik ke atas, T-nya turun ke bawah, dan posisi B-nya menjadi anggota dari T-nya. Gitu. Nah, kita akan coba contoh sekarang. Contohnya sama ya, pokoknya tadi tekniknya. Nah, untuk yang case yang ketiga sekarang. Step yang ketiga adalah dilakukan dengan step pertama, dilakukan dengan left rotation. Yaitu pada R dan node S-nya. Ya, step yang pertama sekarang ini. Posisinya adalah seperti ini. 0, semua dan tidak balance. T-nya ini nggak balance ya. Yang bermasalah ini node T-nya di sini. Karena nilainya adalah 2. Yang dilakukan adalah sekarang dengan menggunakan double rotation ya, left right rotation atau pada case 3, yaitu yang pertama adalah posisinya adalah si T-nya itu akan tetap yang akan dilakukan adalah posisi bawahnya dulu. Yang tadi skemanya kan berarti dari bawah dulu, left dulu, baru right yang ke atas. Yang step yang kedua. Yang step pertama ini kita lakukan di posisi yang paling leftnya dulu. Dalam ini R-nya. Nah, R ini kan posisi sebelah kanan. Kita akan masukkan ke atas, ke sini menggantikan S-nya. Nah, S-nya yang turun ke bawah. Nah, S-nya turun ke bawah. Nanti skemanya adalah ikutin ini. Dari rumusnya. S-nya itu adalah anggota dari AB-nya. Ini A. Nah, ini B1 tetap berubah menjadi anggota S. Yang B2 gimana? Nah, tetap menjadi anggota R-nya. Begitu. Ini masuk, ini ke T, dan ke C. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk yang di step pertama udah beres. Gitu. Artinya di sini catatannya adalah node R naik dan node S turun. Nah, R-nya naik, S-nya turun. Dan node T tetap nanti ya, node T ini akan dilakukan pada step yang kedua. Nah, untuk yang step pertama yang di bawahnya dulu. Gitu ya. Jadi untuk yang step pertama aman secara step pertama. Jadi posisinya R-nya naik, S-nya turun. Dengan saat anggota di bawahnya itu berubah. Nah, yang step yang kedua sekarang. Nah, ini ya, maksudnya. Jadi R-nya naik, S-nya turun. Nah, step yang kedua. Kita akan berubah sekarang dilakukan dengan left rotation, yaitu dengan node R dan node T-nya. Kita lihat. Nah, tadi udah beres. Nah, T-nya yang akan dirubah. Nah, T-nya akan turun ke bawah, katanya. Dan R-nya akan naik menjadi root. Nah, anggota R-nya kemana sekarang? Karena jadi root. R-nya menjadi anggota dari T-nya. Itu B2-nya. Jadi T-nya ini akan turun ke bawah. Dan tadinya cuma mempunyai anggota 1, cell 1 sebelah kanan C. Nah, dia akan mempunyai satu cell baru sebelah kiri, yaitu B2. Karena R-nya sudah naik ke atas. Dan balance. Seperti ini. Gitu ya, R sekarang menjadi root dan R naik,
S. S juga naik dan not T turun gitu. S nya otomatis naik karena R juga naik gitu. Yang turun T-nya. Gitu ya. Itu untuk yang step 2 pada double rotation yang case 3. Oke. Contoh ya, ini sekarang untuk yang double rotation yang case 3 yang tadi yang dicontohkan yang ini. Nah, ini dia. Node 26 is inserted in an FL3 and causing node 30 to violate the FL property atau case masuk ke dalam kategori case 3. Jadi kasusnya adalah pada sebuah existing tree di sini akan dimasukkan sebuah node baru, ditambahkan node baru yaitu 26. Nah, ini gimana caranya? Awalnya fine saja, baik saja. Pada saat dimasukkan node baru, nggak tahu nih, pada saat kan harus akan cek dulu secara balance vektornya ternyata tidak aman, posisinya tidak aman di mana node yang bermasalah di atas, node yang 30 di root, karena dia tidak terpenuhi, Anda memenuhi untuk dilakukan rebalancing, gitu katanya, gitu ya. Jadi node 30 harus dilakukan violated. Yang dilakukan adalah first rotation node 27 and node 22. Yang akan dilakukan adalah nih anak yang paling pertama dari turunan rootnya, yaitu 22 dan 27 yang bermasalah, karena 27 ini posisinya ada 26 ini ada di anggota dari 27. Nah, yang dilakukan adalah sekarang si 22 turun sama kayak skema tadi ya, sama dengan skema yang ini, yang step yang pertama, ini yang step pertama. Jadi naik, R-nya naik, S-nya turun. Contoh juga ini. Nah, ini R-nya naik, S-nya turun gitu. Jadi si 27 naik, 22 turun. Nah, berubah sekarang 22 menjadi anggotanya 15 dan 10 dan 24. 24 otomatis dan 20-nya karena 27 naik ke atas. Nah, 27 beranggotakan 29-nya saja. 24 dan 26-nya menjadi anggota 22. Step yang kedua sekarang, kalau tadi kan step yang pertama sudah, jadi posisi sekarang sudah 22 ini, kita akan coba langsung maju ke 30-nya, akan mengerjakan yang 30-nya yang bermasalahnya. Gitu. Nah, ini caranya adalah 27 naik, ya 27 dan 30-nya, yang tadi kan sudah beres yang ini. Nah, sekarang kita fokus di 27 dan 30. Yang dilakukan adalah 27 naik, 27 naik dan 30-nya turun. Nah, 30 anggota dari 45 dan 34 tetap, dan 29. 27 kita lepaskan, dia nggak punya anggota karena sudah diberikan ke 30. Gitu ya, ini step kedua, pada case ketiga pada contoh double rotation. Nah, kita lanjut ya. Tadi sudah beres soal insertion, ada 3 case, ada 4 case yang harus kita lakukan. Selanjutnya ke deletion. Nah, deletion ini adalah atau menghapus node pada FL sama dengan menghapus binary search procedure, yaitu node yang dihapus digantikan oleh node terbesar dari subtree kiri atau node terkecil pada subtree kanan. Jika yang dihapus adalah leaf, ya maka langsung dihapus saja, itu nggak ada masalah, ya, karena tidak berisiko, nggak punya anak di bawahnya. Namun, jika node yang dihapus memiliki child, maka childnya yang menggantikannya. Namun, dengan perbedaan pada penanganan kondisi tidak balance. Gitu ya, jadi bisa langsung digantikan. Kayak tadi contohnya pada saat posisinya aman gitu, pada saat di balance vectoring. Tapi pada saat dipindahkan dan balance vectoring tidak aman dan terpenuhi, maka harus dilakukan rebalancing. Gitu. Nah, setelah operasi dilakukan, selalu cek kembali apakah tree sudah seimbang atau belum. Jika belum, silakan seimbang kembali. Penanganan kondisi tidak balance pada kondisi operasi menghapus atau deletion pada node FL3 serupa dengan operasi penambahan atau insertion tadi. Mulai dari node yang paling proses dihapus, lalu periksa seluruh node pada jalur yang menuju termasuk rootnya, dan untuk menemukan node tidak balance yang pertama. Terapkan single atau double rotation untuk memilih tree. Bila tree masih belum balance, ulangi lagi pada langkah kedua. Gitu ya. Nah, ini teorinya. Kita coba langsung ke contoh. Operasi delete pada FL3 sama dengan backseat tadi. Tapi ada penambahan, yaitu harus dilakukan cek sama ya, seperti cek juga. Kita lakukan valid atau tidak. Nah, kasusnya adalah pertama kita ada kasus ini sebuah BST yang sudah balance. Oke. Dan kita akan coba menghapus nilai node 60. Nah, ini.
Nah, pada saat nilai node delete, maka dengan cara predecessor left right mouse atau left right mouse yang diutamakan adalah left right ya, yang sebelah kiri, ambil kiri yang paling besar. Left right mouse artinya ambil anak kiri yang paling besar. Gitu. Jadi artinya 60 ini akan digantikan dengan 55. Ambil yang sebelah kirinya, gitu ya. Kebetulan yang sebelah kiri cuma 55, yang paling terbesar ya 55. Tapi kalau misalnya ada node lain di bawahnya, ya cari yang paling besar ya untuk menggantikan 60-nya. Nah, mungkin sudah kita pelajari ya untuk predecessor, successor sebelumnya. Mungkin Anda semua masih ingat ya. Oke. Pada saat sudah di delete, selanjutnya lakukan cek balance vektornya apakah tetap balance atau AVL positive valid status. Ternyata di posisi 55 sekarang terjadi valid. Nah, itu. Gitu ya. Sorry, jadi nama ini akan delete dengan 5 dan ternyata hasil delete tadi yang node yang menggantikan 55 tadi ternyata menjadi tidak balance. Ya, ini node 55 ini akan menjadi node yang bermasalah. Itu yang harus kita lakukan untuk dilakukan rebalancing. Itu yang mau dihapus. Nah, jadi dengan predecessor ini naik ke atas. Hasilnya seperti ini dan 55 ini nggak aman. Oke. Apa kita lihat balance vektornya. Nah, nilainya adalah minus 2. Nah, yang akan dilakukan adalah single rotation atau rotation pada node 55. Posisi 65 naik ke atas dan 05 turun ke bawah. Gitu ya. Jadi ini 55-nya adalah naik turun ke bawah, 65 ini ke atas. Gitu. Jadi sekarang posisinya si 55-nya anggota dari 65. Tetap lagi jadi anggota. Nggak bisa ya. Tetap, makanya tadi bilang pada FL3 nggak serta-merta setelah dilakukan delete atau deletion pada node dia sudah pasti betul. Nggak bisa, belum tentu juga. Maka akan harus dilakukan checking dulu dan ternyata benar. Hasil delete tadi akan merubah node-nya jadi tidak balance. Seperti ini, makanya untuk pelacak otomatis dengan teknik tertentu, dengan skema yang ada, dengan kondisi yang ada, mana yang harus teknik yang digunakan dari 4 tersebut gitu ya, case 1 sampai case 4. Nah, yang ini dengan menggunakan single rotation, dengan menggunakan LR gitu ya. Left rotation, sorry ya, single rotation bukan yang LR yang double rotation, tapi yang LL ya, single rotation yang LL. Dengan tekniknya left rotation. Sorry, RR yang left rotation karena posisi sebelah kanan. Ya, saya ulangin, single rotationnya menggunakan RR rotation, tapi teknik yang kita gunakan adalah left rotation. Oke. Itu ya, ini. Sebentar. Oke, sorry. Jadi yang bermasalah bukan di sini ya, di sini. Yang 50-nya. Jadi ini sudah balance. Pada saat balance yang bermasalah adalah 50-nya. Nah, ini dia. Nah, ini harus di rebalancing. Yang dilakukan adalah gimana caranya? Si 50 ini yaitu dilakukan dengan node 5 ini nggak balance, maka akan dilakukan double rotation pada node 50. Ya. Seperti ini. Anda lihat contoh seperti tadi. Step yang pertama ya, jadi yang 40 naik, yang 25 turun. Nah, ini step yang kedua, 40 naik, 50 turun. Hasil akhirnya seperti ini dan balance kembali. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit juga saya sampaikan sebentar untuk sampling contoh program isinya. Ya, sama ya. Jadi kita lakukan deklarasi dulu. Ini untuk yang left right-nya, node-node-nya. Nanti source code-nya kita share di grup. Kita coba bareng lagi ya kalau Anda tanyakan. Ini sama ya, ada menunya, ada insert, election, cetak, keluar, dan sebagainya. Oke, ini ada prosedur-prosedurnya. Ini prosedur untuk insert, kemudian delete, kemudian tinggi, dan rotasinya, dan sebagainya. Kita coba jalankan gimana cara kerjanya. Mungkin kalau ini tidak ditampilkan secara tri ya, tapi secara skema sudah terpenuhi. Oke, contoh misalkan masukkan pilihan yang pertama kita coba masukin yang kiri dulu misalkan. Ya. Masukin jumlah node-nya kita coba 4.
ya 4 ya, coba 4 dulu misalkan, atau berapapun ya. Kali 4, jumlah notnya 4. Nah, masukkan nilai-nilainya, misalkan 7, spasi 12, kemudian 4, kemudian 9. Nah, gitu. Sudah masuk untuk yang create. Selanjutnya kita coba yang ngecek nih, sudah masuk atau belum ya. Berarti kita masuk ke cetak ya, Pak. Review. Nah, itu ya. Sudah masuk 7, 12, 4, dan 9. Oke. Ini sudah masuk, berarti yang sudah tampil yang cetaknya. Oke, kita masuk lagi pilihan yang lainnya. Masuk ke 3 ya. Delete yang tadi insert sudah kan? Note untuk masuk insertan sudah, delete yang 3 sekarang. 3 coba yang 3 kita masuk, kita mau hapus ya nilai 7 misalkan dengan nilai root ya. Berhasil nggak kira-kira, kita coba untuk tampil, berarti kita coba cetak lagi. Nah, ini 3-nya, 7-nya sudah. Nah, yang 7 sudah nggak ada ya, jadi menyisakan 7 nggak ada, tinggal 9, 4, dan 12 gitu. Oke, terus itu ya sudah berhasil untuk yang contoh. Nanti kita lihat lagi untuk programnya. Saya coba share dulu ke grup. Oke, jadi itu saja. Ini ada soal yang nanti harus Anda kerjakan untuk review dari mana pemahaman Anda mengenai FL3 ini. Oke ya, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan FL ini. Terima kasih waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.